Iya. Yuk. Selamat sore ya. Ya, kembali lagi bersama saya Yoga Sida dari channel Yoga Sida. Kali ini cuma ya nyoret aja ya. Nyore riding aja. Ya, soalnya bingung mau bawa tema apa. Iya. Sekarang tanggal 13 Februari 2026 ya. Jam berapa ini? Jam 2 lebih 57 kayaknya ya. Jam 2 lebih 57 ya. Ya, mau kenapa di jam segini, soalnya dari kemarin tuh mau motovlog, cuman bisanya kan ya jam-jam seginian lah, jam 12 ke atas bisanya sih. Nah, ini kan ya kemarin juga pengen mau motovlogan, tapi terhalang kendala sama cuaca ya, kayak musim sekarang musim hujan kalau di Surabaya itu ya. Iya, jadi sempatin aja hari ini kita maksa ya. Kalau menurut dari AccuWeather untuk hari ini udah ada screenshotnya ya. Jam 2 itu udah kering, dan 2 jam sebelumnya itu hujan lebat guys. Dan jam 3 nanti hujan penuh. Jam 3 nanti lebih lebih lebat nanti hujannya ya. Nah, tapi kalau ke Surabaya Utara itu dia hujannya enak banget remnya. Kalau ke Surabaya Utara dia hujan lagi nanti jam 4. Jadi trayek kita hari ini adalah ke Surabaya. Dari jalan aja udah kelihatan beda guys, dari jalan raya ini. Jadi daerah rumahku ini ya, dekat Waru itu jalannya basah guys. Nah, kalau ke utara kayak gini itu jalannya kering guys. Kalau deket sini tadi ke belakang kan basah banget itu aspalnya ya, kalau ini kering. Nah, jadi makanya motovlog kali ini kita nyorat sambil ke Surabaya Utara. Lumayan lama soalnya keringnya kalau lihat dari AccuWeather-nya ya. AccuWeather itu alat yang sangat berguna sebelum kalian bepergian gitu guys. Jadi kayak ramalan cuaca, cuman sudah diramalkan dengan hitungan sains. Yoi. Nah, adanya hujannya belang guys di sini kalau mau lihat ininya. Ya nyoret aja, santai saja, tidak ada konten apapun. Mungkin bahas-bahas sedikit di video sebelumnya ya, yang ya tentang Shell gitu. Karena yang video terakhir tuh sebenarnya tuh video Shell ya guys ya, bukan ini kurang ini ya. Bukan tentang ini Semarang, bukan. Karena sebenarnya tuh video terakhir itu tentang tentang kan lupa lagi gua. Udah lama nggak motovlog kan. Tentang ini Shell di Surabaya. Jadi aku keliling-keliling Surabaya memastikan ya, ternyata Shell di Surabaya sudah banyak yang memasarkan atau menjual Shell Super atau yang beroktan 92 setara dengan Pertamax ya. Ya, ini masih pakai Pertamax ini. Pertamax masih pakai Shell Super ini, masih berkurang 2 ya. Ya, kenapa kok kurangnya dikit kok? Soalnya kemarin nggak bisa motovlogan guys. Ya, satu karena ya hujan tiap jam segini, setiap mau pulang kerja kantor ya. Sama ini minggu kemarin itu full hampir 7 hari udah masih di luar kota, jadi nggak bisa ngapa-ngapain guys. Karena luar kota juga nggak ada motor ya.
Kemarin itu ke ini dulu ke Semarang ya, ke Semarang ada keperluan, adik ada keperluan ya, jadi nganterin keluarga ke Semarang. Terus ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, motor nggak bisa motoran juga nggak bawa helm full face. Jadi ya udahlah ke motovlogan untuk 5 hari. Nah, terus setelah di Semarang udah selesai ya, ini mau ke Surabaya, tapi kita menggok dulu ke Surabaya. Sebelum ke Surabaya menggok dulu ke Jogja. Ada keperluan lain mendadak juga. Tiba-tiba aja pas mau ke Surabaya, pulang dari Semarang ya. Harusnya rencananya itu pulang dari Semarang udah selesai terus ke Surabaya. Nah, tapi karena ada kebutuhan mendadak, sini aja. Karena ada kebutuhan mendadak, jadi ya udah balik ke ini. Jadi nikung kita exit ke Jogja, dan di sana itu tolnya baru, guys. Tolnya kalau sekarang tolnya itu lebih jauh. Dulu kalau mau ke Jogja harus turun lewat Klaten ya. Lewat Klaten apa Pekalongan ya? Kayaknya sih Klaten. Oh ya, Klaten. Sop ayam Klaten. Nah, ya sip. Nah, lewat situ, guys. Lewat kota Klaten dulu, habis itu nyisir sampai ke Candi Prambanan. Nah, itu dekat situ lagi udah Jogja. Nah, kalau sekarang ini hampir deket sama Candi Prambanan. Jadi udah nggak macet-macetan lagi di daerah Klaten situ, nggak lewat markas TNI lagi. Yang daerah Klaten itu yang panjang itu macetnya minta Allah. Ada daerah markas TNI ya di jalur Klaten, jalur Klaten Yogyakarta situ ada markas TNI. Nah, itu sampai macet itu sampai batas Gapura Wayang, guys. Ya, daerah situ itu macet super masalah gitu, guys. Sampai situ males kan. Gantian nyopirnya, guys. bapak aku gitu. Ya, alhamdulillah sekarang di tahun ini tolnya udah sampai dekat dengan Prambanan. Nanti kalau ke Jogjanya masih belum, ke daerah ke Jogjanya masih turun di Prambanan gitu, dekatnya Prambanan, sebelum Prambanan ke Jogja, bukan setelah Prambanan ya. Iya. Aduh. Ada yang ngantuk ini, guys. Yo, inilah kalau nggak enaknya nyoret itu gini. Ada yang mogok, ada yang ini. Ayo, Bang. Gua kasih tahu lah. Ush. Jadi banyak yang uyel-uyelan. Ini seharusnya nih jalur 2 lajur ya. Jalur 2 lajur beda, lajur sama jalur. Jalur 2 lajur dipaksa jadi 3 ini. Tadi nyalip, sekarang nggak nyalip masih. Tak kira mau nyalip yang ini. Iya, nggak bisa. Bismillah. Oh, nggak bisa, guys. Nah, jangan dipaksa ya. Ya, 1 jalur jadi 3 lajur gitu. Nah, ini sekarang balik lagi ke 3 lajur gitu. Ini ngawur. Ini ngawur. Harusnya antri dari belakang sih itu, tapi ya sudah lah. Atau dia mungkin juga nggak tahu. Kalau iya, positive thinking aja, mungkin dia nggak tahu gitu. Sini aja. Ya. Ya, sorry. Tadi kemana-mana tadi, ke Jogja. Habis itu ya nambah 2 hari di hotelnya. Hotelnya lumayan bagus lah, Jogja. Karena Jogja itu hotelnya kan mahal-mahal ya. Ini dapat yang harga setengah harganya rata-rata.
dan bisa bernafas lega. Jadi satu kamar bisa 4 orang, jadi bisa hemat 200-300 ribu per malam. Kalau satu keluarga 4 orang jadi satu kamar gitu ya, dapat alhamdulillah. Ya sebenarnya sih bawa duitnya juga nipis ya. Tapi alhamdulillah hari ini udah pulang ya. Tanggal berapa nih? 13 Februari 2026. Ya, besok hari Valentine. Nah, sialan. Malah bahas Valentine besok. Ayo, ijo. Ya akhirnya pulang sampai sini dengan selamat dan selamat tol di perjalanan. Alhamdulillah juga dari Jogja ke Madiun itu dia nggak hujan ya. Jadi selama tol itu aku berangkat dari Surabaya ke Semarang, terus Semarang ke Jogja, dan Jogja ke Surabaya lancar-lancar jaya. Dan hujan semalam itu cuman di pas kayaknya sih pas pulang ya, kayaknya lupa aku guys. Ya pas pulang kayaknya, iya. Macet bukan macet, turun rest area 456, yang kalau sholat Jumat turun di rest area 519. Ini jangan ke kanan ya, bahaya. Ya, turun ke rest area 519 Jumat karena Jumatan di situ. Terus 456 itu ke ini yang hari apa itu? Hari Minggu apa hari Sabtu lupa. Itu 456 makan aja dulu. Tapi nggak makan besar, makan biasa aja. Yoi. Ini loh, gara-gara macet itu putar balik sama, nah ini kayak gini nih. Ya itu yang bikin macet. Malah putar balik di situ, nggak di depan sini. Kalau depan sini lancar guys. Iya udah azan asar ini, jadi kita pelan-pelanin aja. Ini iqomah. Berarti dari tadi ya, dan azan asarnya nggak kedengaran. Iya. Oh ya, ini sama tadi. Loh, harusnya ngomong pas awal-awal ya. Iya, kelupaan. Ini aku mindahin posisi mic-nya ya, dari mic pipi kiri, mic-nya ya, mikrofon earphone-nya dipasang dulu. Kemarin itu aku pasang di kiki, pasang di sisi pasang di foam pipi sebelah kiri ya, di kiri helm. Sekarang aku taruh di tengah helm. Maksudnya tuh kan kemarin udah dibungkus sama masker. Nah, mic-nya yang dari earphone aku dari sini ya, aku kemarin tuh taruh di sebelah pipi kiri sini ya. Nah, terus aku pindahin di sini guys, dijepit sama ini. Jadi aku pindahin ke depan ya. Kalau ini kan sisi kiri ya. Nah, ini kan yang depan. Jadi pindahin ke dalam sini ya. Semoga suaranya bagus gitu. Oke, lanjut lagi di jalan. Nah, itu tadi penjelasannya. Nah, alasan kenapa aku pindah, soalnya karena aku pikir suaranya tuh terlalu mendem ya. Jadi ya udah aku pakai masker, terus mikrofonnya aku pakein masker juga, terus aku pakai buff kain. Udah itu suara outputnya kurang begitu nendang ya. Ya kalah sama suara angin yang nabrak sama helm. Jadi banyak suara angin yang terhempas helm gitu. Anginnya nggak masuk ke helm, nggak masuk ke mic, cuman helmku kan ini kan tipis dindingnya ya, nggak kedap suara kayak mobil gitu ya. Helm itu pasti tipis guys, dalam ya pasti tipis dalamannya. Kanan sepi, oke. Helm itu tipis ya, kayak gini lah. Aku tambahin busa juga 2 mili 3 mili ya. Ya harusnya sih kedap ya, cuman kalau kena angin ribut
itu dia nggak ngaruh. Makanya aku pindah ini, posisi mic-nya di tengah, di dekat sama bibirku ini ya, di moncong helm lah. Ya tadi hijau. Iya, bukan merah. Semoga suaranya, suara vokal ya, semoga suaranya bisa didengar. Ini sekarang aku pakai masker. Mikrofonnya masih aku tutupin masker juga, dan iya, si AE ini tahu ada hambatan di depan, soalnya ada soto kan. Ya, pakai masker juga karena ya kebiasaanku pakai masker, cuman aku sekarang pakai masker dan nggak pakai buff kain, aku turunin, jadi cuman mulut, masker yang di mikrofon gini urutannya. Jadi urutannya tuh mulutku ya, bibirku ya nempel sama masker yang aku taruh di kepala. Habis itu ada gap lagi berapa sentimeter, dan itu diterusin sama masker. Aku potong-potong, aku buat bungkus mikrofonnya biar nggak terlalu ini sama angin. Nah, habis itu mikrofon lagi, udah gitu aja. Ya semoga vokalnya terlihat bening lah, maksudnya ya lebih ini aja, lebih bagus lagi daripada kemarin semoga, dan tidak ada suara yang terlalu picking atau terlalu aduh, hujan guys. Ternyata Surabaya utaranya hujan. Ya nyoret aja, tapi kalau nyoretnya kebanyakan hujan kita nggak jadinya. Semoga tidak maju ini mobil. Lihat kanan dulu ya, siapa tahu ada orang gendeng ini. Dari sini bikin macet. Waduh, ini gimana ini nyalipnya? Gini, oke. Soalnya truknya ini terlalu kanan, jadi yes. Tuh suasana mendung Surabaya ya, Surabaya Utara. Ini kita kabur dulu ke utara soalnya nggak ada hujan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga gerimisnya tidak mengejar kita. Ini ada gedung Telkom tuh, biru ya, biru tinggi itu. Kita berarti sudah sampai di dekatnya Galaxy Mall. Iya. Oh ya, kemarin ke Galaxy Mall juga ada ini, apa namanya, wisata kuliner. Jadi yang apa ya, wisata kuliner kuno gitu, kayak gorengan-gorengan gitu. Aku nggak paham sih, tapi kalau buat orang tua kayaknya sih paham ya. Di lantai dasar di gedung 3 itu biasanya ada wisata kulineran. Ini gigi 3 ternyata bagus juga ya, pakai sel super. Kayak pakai gigi 4 tuh. Ini gigi 2 sekarang. Ya, pada makanan ya kayak gorengan, pisang goreng, terus ada apa tuh namanya tuh, gorengan apa lagi itu, onde-onde, terus tahu-tahuan ya, tapi yang legendaris ya. Silakan kalau kalian mau kayak makan-makan gitu lagi tanpa ke apa namanya, tanpa parkir, dan bisa kemana-mana, bisa pilih-pilih ya. Itu nunggu di, aku lihatnya di event Surabaya, kalau nggak di ini IG Instagram. Info-info tentang sentra apa wisata kuliner di Galaxy Mall di gedung 3, gedung yang baru yang sebelah kiri nanti ya, kalau aku jalur ini ya, jalur selatan ke utara di sebelah kiri gitu. Ya, kenapa aku ngomong jalur selatan ke utara? Ini satu jalur, satu jalan, ini namanya Insinyur Soekarno, guys. Iya, panjang ya, lebih panjang. Kayaknya sih lebih panjang daripada Ahmad Yani, guys. Kayaknya sih ya. Kurang tahu ya.
belum pernah iseng mikir, soalnya belum pernah ini iseng ngitungin berapa kilometer pakai odometer, soalnya jalannya kan penuh, banyak yang lalu lalang ini. Nah nanti kalau aku kanan kiri malah ini nanti ngubah ukurannya guys. Iya, jadi kurang akurat, makanya kapan-kapan lah ya iseng-iseng gitu. Tapi mungkin dicoba dulu di ini aja, di kapan-kapan juga di Suramadu, tapi hujan ya sekarang ya, nggak tahu lah. Tapi besok banyak sebenarnya, banyak project ya sebenarnya guys di rumah itu ya. Ya kita ini aja dulu, pendem dulu di sini. Oh iya, besok juga ini mau bikin video apa namanya, ada anjingnya, berarti ada orangnya. Besok mau bikin ini video tentang cara mengendarai motor bebek ini ya. Karena aku lihat-lihat di YouTube itu banyak sekali lini masanya membahas tentang motor bebek. Karena penjualan motor bebek di Yamaha itu meningkat ya. Dan ya alhamdulillah bebek masih digandrungi banyak orang, walaupun hitungannya sih masih sedikit. Mungkin karena mereka yang udah piara Matic cuman kapok, banyak rusaknya gitu mungkin ya, kayaknya ya. Ya karena penyesalan beli Matic. Akhirnya bebek balik lagi meramaikan pasar Indonesia gitu. Di laporan pembelian motor apa di channel apa ya, lupa kayak di mana ya, kayaknya sih di Facebook ya. Ya kayaknya di channelnya Facebook itu, Facebook Moto ya, Facebook Motor ya, pokoknya di situ lah, kotak saya kering gitu ya. Ya penjualan bebek meningkat. Yang Matic ya standar lah, pasti di atasnya bebek. Cuman kalau bebek udah masuk top 10 berarti ya udah mulai digandrung ya kan. Udah banyak loh kalau top 10 masuk top 10 itu. Iya. Jadi bebek, tapi bebeknya tuh bukan ini guys, bukan Supra. Bebek Revo kalau Honda. Kalau di Yamaha ada Jupiter. Tapi kan Jupiter ini ya apa namanya, udah di discontinue bukan sih Jupiter, bukan ini, bukan yang Ayago, Jupiter yang biasa lah, Jupiter MX, bukan MX King. Ya kan kering ya jalannya ya tuh, makanya ke Surabaya Utara guys. Nah itu masih kering. Kalau di belakang, kalau aku syuting terus di Surabaya Selatan ya apa ya, dia basah sih, kena hujan terus ya. Hijau ya, jadi yang menyeberang di sebelah sana gitu. Oke, tuh jalannya kering ya, jalannya kering ini. Aku juga sebenarnya nyoret itu nyore riding ya. Sebenarnya saya juga ngetes mic-nya, kualitas mic-nya kan sudah aku pindah dari pipi kiri ke tengah moncong bibirku ya. Gimana suaranya kurang tahu, karena ya ini juga baru pertama kali guys gitu. Juga modal nekat, sama keperluan juga, sama ini upload videonya, sama nabung stok video. Kalau misal minggu depan aku nggak motovlog lagi, takutnya soalnya kalau besok aku lihat juga weathernya untuk hari besok jam segini tuh udah badai hujan guys, sudah badai petir kalau di daerah selatan sana. Iya, badai petir. Jadi asumsiku kalau misal ada keterangan badai petir untuk besoknya, mungkin berangkat pagi aja gitu buat syuting video kedepannya, video baru depan nanti ya. Ya. Oh ya, BTW ngomong-ngomong, ini kan dikerok ya. Kena hujan nggak apa-apa, nggak masalah. Dikerok catnya jadi silver gini, tutup tabung remnya ya.
Ini nggak karatan. Yang karatan justru yang baut ini, baut dua ini, baut penguncinya ini. Ya, jadi nggak masalah. Terus juga ada masalah di sini, dia bocor. Ini ya, ada titik-titik. Nah, ini tuh apa namanya? Minyak remnya rembes ya. Mungkin karena kepenuhan. Soalnya setelah aku rem itu servis rem depan itu, kan aku kan pakai yang abal-abal itu ya, karetnya ya, pakai yang warna merah yang dari merek Level Up. Itu kok macet lagi. Ini aku rem itu dia nggak balik lagi, jadi bannya ngunci. Nah, aku bongkar lagi kalipernya, ternyata kalipernya tuh kaliper remnya yang untuk seal debunya kan dua-dua seal debu, kan seal debu dua-duanya hilang ya, yang cakramku ini nggak tahu dari, ya kemungkinan dari Ahas hilang karetnya. Aku ganti pakai yang 50 ribuan dapat 4. Jadi ada seal oli minyak remnya, ada seal debunya juga. Jadi sepaketan. Harganya nggak sampai 40-an. Nah, aku pakai itu yang seal debu, pakai yang satuannya aja. Dia ini pas dibuka kaliper depannya lagi lengket. Jadi kayak meleleh gitu, guys. Jadi kayak apa namanya? Nggak bagus gitu kualitasnya. Jadi kalau udah kena panas dari pistonnya, piston rem, dia ngeleleh guys gitu. Jadi aku kerok lagi kalipernya, aku kerok lagi, ini amplas lagi piston remnya, jadi cuci lagi. Ya cucinya sih nggak lama banget ya, semalam jadi lah. Soalnya kan aku juga nggak ini, nggak aku rekam ya demi menghemat waktu, jadi nggak ngedit lagi, nggak apa-apa lagi gitu, males sih. Ya jadi kalian kalau punya yang apa namanya masalah yang sama, jangan pakai seal bohongan, seal yang karet-karet dari merek yang nggak jelas gitu. Mahal sekarang. Kalau di toko oren beli karet itu yang satu set ya, untuk Supra KPH untuk kaliper depan itu totalnya 100 ribuan guys. Mahal guys, untuk karet aja, karet 4 karet itu ya lebih mahal daripada karet shock. Kalau karet shock satu set kanan kiri kan berapa? Dapatnya berapa? Nggak sampai, ya paling 50 lah, nggak sampai 60, 50-an ribuan lah. Nah, kalau beli 4 set itu mahal guys. Jadi satu karet itu sekitaran 20 ribuan, 30-an. Iya, di toko oren. Jadi ya nabung dulu. Ini masih beli. Iya, terus seal debu yang meleleh itu aku ganti pakai seal debu yang baru. Ya akhirnya mau nggak mau ya beli ya, make juga. Soalnya ya mau nggak mau ya pakai yang ori gitu guys. Ya untungnya sih ada ya barangnya ya. Untungnya ada barangnya, dan ya alhamdulillah sekarang masih ceket, ban depan masih ngacir, tidak kekunci gitu. Ya kekuncinya tuh gara-gara seal debu abal-abal untuk kaliper dia meleleh. Itu aja. Ganti yang pakai yang ori, masalahnya langsung hilang. Dan ini ngeremnya masih enak, jadi kayak motor baru lagi. Cuman aku nggak mau ngetes dari 60 km ke 0 km pakai rem yang sudah aku servis ini. Soalnya banku ini udah tahun 2016 ya, jadi nggak mau kecelakaan gitu, nggak mau terjadi aksiden. Jadi ya agak berani ya, sorry ya kalau mau pengen tahu performa remnya jadinya berapa gitu, nggak tahu ya, pokoknya memuaskan. Oke, kanan kosong ya, langsung aja.
Oke, santai, kita santai nyoret, tapi langit kenapa masih abu-abu ya? Nggak, iya, langitnya masih abu-abu ya. Tuh coba, ya kalau aku ikutin dia terus, ya keluar kanan kiri guys. Jadi dia males, males untuk ngikutin garisnya gitu. Kalau aku ngikutin dia ya, aku malah keluar garis nanti. Dan dia tempeleng sama motor yang sebelah kiri belakang tadi. Kering jalannya guys, jadi aman. Well, let's see. Kalau oh ya, sekarang jam berapa? Mau jam 4. Iya. Kalau jam 4 di Surabaya Selatan udah ini. Sudah hujan. Nah, ini Surabaya Utara masih kering kan? Tuh, gak percaya. Aku harus membuktikan AccuWeather. Ternyata bener masih kering jalannya ya. Gitu. Ini kalau bisa nggak ada temanku di warkop, ini mau ke warkop ya, ke temanku udah berapa bulan nggak ketemuan guys. Iya, ketemunya cuma bisa WA-WA-an. Jadi ya udah. Cuman ketemu di dunia maya doang, maunya ke dunia asli itu in real life ya mungkin. Ya, untuk video selanjutnya kayaknya ya, video selanjutnya ini mungkin malam, agak kemalaman ya, sore mungkin jam 5 kayaknya. Ini masih mau ke jam 4 ya, nongkrong lah. Nggak sebat sih, nggak bisa nyebat soalnya. Sebat langsung asma gitu, karena ya keturunanku asma KB guys, bengek KB, nggak bisa lari jauh juga. Nah itu nggak bisa lari jauh karena udah dicoba ya. Taunya dari mana? Udah dicoba pas aku SMA lari ke belakang sekolah, kan jauh banget itu, sekitaran 2 kilometeran. Harus ada balik lagi ke sekolah, pulang lagi ke sekolah dalam waktu 1 jam kurang gitu kan, nggak bisa. Jadi nilaiku mesti jelek guys. Tapi alhamdulillah sih, yang penting kan bisa apa namanya, bisa balik lagi lah ke sekolah gitu lah intinya ya. Hai bang, kiri bang. Waduh, bangnya nggak takut. Wah, bangnya takut ya. Ya udah, gua salip aja. Ya, yang penting kita selamat gitu ya. Waduh, ada dahan ini. Ada dahan, ada akar. Kebalik dahannya, dahan kan di atas ya, akar di bawah. Tuh macet kalau jam segini guys, kenjeran. Soalnya orang-orang dari Madura yang tinggal di Madura itu ke ini kebalik lagi ke pulau asalnya, pulang yang perantauan ya, yang kerjanya benar. Nah itu dia balik lagi ke Pulau Madura gitu. Atau mungkin ada daerah orang yang tinggal di Surabaya sini mau ke Pakuwon City, soalnya kan sekarang kan Jumat ya. Iya, apa namanya, malam Sabtu, besok libur kan, 5 days work, 5 hari kan, Senin sampai Jumat. Ini kan Jumat, hampir besok akhir pekan kan, hari Sabtu, jadi bisa leha-leha istirahat dulu, libur 2 hari dalam seminggu gitu guys. Ini macet, ini yang garai macet. Yo kita undur sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe.
Ya, kalau misal kalian mau collab, ajak collab sama aku aja, yang daerah Surabaya terserah. Kita bisa atur jadwalnya lah kalau mau collab ya. Ya, beberapa motovlogger Surabaya yang sudah aku kenal menghilang aja gitu. Jadi ya aku harap sih Kak, mereka bisa kembali lagi untuk bermotovlogan lagi gitu, motovlogan bareng. Yes. Oke. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dari saya Yoga Sido dari channel Yoga Sido. Bye bye. Bye. Ya, ini mau nyampe.